Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, yang belum siap, ayo segera. Yang pertama, siapkan hati adik-adik. Yang kedua, siapkan Alkitab. Kalau sudah semua, kita duduk yang rapi, kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai, kita mau sama-sama yuk kita menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitaku. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini lebih jauh, kita mau sama-sama berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, siapkan hati adik-adik semua ya. Kita mau sama-sama berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali lagi ke hadirat-Mu Tuhan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan tolong
berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita siapkan Alkitab kita dari Kejadian pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow, panjang juga ya kita bacaan hari ini. Kira-kira apa ya yang akan disampaikan? Kita sama-sama mendengarkan yuk firman Tuhan hari ini. Halo semuanya, salam sehat selalu. Ketemu lagi sama Kak Novi. Senang sekali Kak Novi bisa ketemu kalian meskipun masih secara online. Nah, hari ini semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, tema kita hari ini adalah hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan itu seperti apa ya Kak? Apa sih hidup benar di mata Tuhan? Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang manis. Nah, ini dia sasaran empuk. Mumpung dia lagi tidur. Dasar pemalas. Jangan berisik. Sedang mimpi apa kamu? Nih, coba rasakan peluru ketapel Gino. Nah, yes, Gino, jagoan ketapel, dijamin pasti kena. Wah, gawat nih. Wah, ibu bakalan marah nih, mendingan kabur ah. Ada sasaran empuk lagi nih. Daripada bengong nonton TV ah. Diam ya. Ah, kena. Oh,
Kenapa nih? Kok tiba-tiba gambarnya hilang? Ah, loh, antenanya kok bisa patah? Hei Gino, kamu apain antena TV-ku, ha? Dasar anak bandel, jahil banget sih kamu. Sini kamu, benerin antenaku. Hei, jangan lari. Dasar nggak tanggung jawab. Gawat, Ali marah banget tadi. Dia ngejar aku nggak ya? Aku deg-degan nih. Tenang, udah aman sekarang. Nggak ada yang bisa ngalahin aku. Gino, jagoan ketapel. Ulur terus, Beng. Banyak angin nih. Enak ya, kita main layangan nggak ada yang ganggu. Yun, nih gantian. Aduh, Abeng, layangannya sobek. Wah, siapa sih yang merobek layanganku? Iya, jahat banget sih. Hebat kan tembakanku, Gino. Rupanya dia yang merusak layangan kita, Beng. Dasar anak bandel. Awas kamu ya. Wah, gawat. Mereka kayaknya marah banget. Buruan kabur ah. Mangga-mangga itu kelihatannya mateng-mateng. Wah, pasti asik nih. Manisnya. Wah, si Timur makan mangga sendirian. Enak amat ngebagi-bagi. Kembul, aku kerjain nanti. Nih, aku temen mangganya. Biar kamu teman kembul. Aduh, apaan ini? Rasain lo. Jahil banget sih ini orang. Awas, es banget kamu. Es bikin segar. Maaf bang. Kurang ajar. Kualat kamu sama orang tua ya. Hah? Gembul kena batunya, syukurin. Kita harus laporkan hal ini ke orang Iya tuanya. betul, kenakalannya benar-benar sudah kelewatan. Permisi Pak. Ya, ada apa ini rame-rame? Ada masalah apa anak-anak? Lihat, Pak, layangan saya sobek di ketapel Gino. Antena TV saya juga rusak di ketapel Gino. Kepala saya sampai banjol begini juga gara-gara Gino. Gino sering mengganggu kami dengan ketapelnya. Dagangan saya juga hancur karena dia. Bapak minta maaf karena Gino kalian jadi begini. Biar nanti Bapak yang menghukum Gino. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Silahkan. Hei Gino, apa yang telah kamu lakukan selama ini, ha? Siapa yang mengajari kamu nakal? Ayo jawab, kamu tahu akibat perbuatanmu itu banyak orang yang jadi sengsara. Mulai sekarang kamu dihukum tidak boleh keluar rumah lagi. Dan ketapel kamu ayah sita untuk dimusnahkan. Lalu sampai kapan Gino dikurung di rumah ya? Sampai kamu bersikap baik. Bosan rasanya di rumah terus, sepi, nggak ada teman main. Sore bebas, sekarang aku bisa bermain lagi dengan teman-temanku. Beng, boleh tidak aku ikut main layangan? Tidak, kami nggak mau main sama anak nakal sepertimu. Iya, sana main di tempat lain saja. Satu, dua. Aku ikutan main tali dong. Tidak, kami tidak mau main dengan anak nakal. Sorry ya. Sudah, pergi sana. Nanti kami ketularan nakal. Oh, Permul. Bul, boleh nggak aku ikutan main bola? Tidak, karena kamu sudah bikin kepalaku jadi benjol. Ya, nggak ada yang mau main denganku lagi. Teman-temanku semua sepertinya membenciku. Mungkin ini hukuman atas kenakalanku kemarin. Mulai sekarang aku janji tidak akan nakal lagi. Semoga teman-temanku mau memaafkan aku dan mau bermain lagi denganku. Nah, adik-adik tadi sudah sama-sama menonton videonya kan? Kira-kira Gino tadi perbuatannya baik atau tidak baik ya? Kira-kira Gino tadi mencerminkan contoh hidup benar di mata Tuhan nggak sih? Iya betul, Gino itu contoh yang tidak baik Kak. Kenapa kok tidak baik? Karena dia sangat nakal sekali. Dia bermain ketapel, tapi ketapelnya tidak digunakan dengan baik. Sehingga membuat teman-temannya marah, membuat orang di sekitarnya juga marah. Yang pertama tadi Gino ngapain ya?
ada kucing lagi duduk-duduk di ketapel, sampai akhirnya gelas di rumah pecah. Kemudian ada burung yang di antena di ketapel juga, yang sampai antenanya rusak. Itu punya teman Gino. Ada temannya lagi asik-asik main layangan, di ketapel juga sampai layangannya lubang. Kemudian temennya di ketapel sampai kena kepalanya. Wah, sakit ya, sampai benjol. Terus temennya marah, Gino, ngejar Gino dan melempar balik dengan mangga. Tapi nggak kena sama Gino, kena sama bapak-bapak jualan es krim keliling. Wah, bapaknya juga marah, kesakitan kena mangga yang dilempar temannya Gino. Nggak lama kemudian bapaknya didatangi sama teman-teman ini tadi. Mereka bilang kalau Gino sangat nakal, dia sudah merusakkan antena, sudah membuat layangannya lubang, dan juga membuat benjol kepala temannya itu, dan juga bapak yang jual es krim. Wah, Papa Gino marah sekali ya, marah dan bilang kepada teman-temannya, oh iya, nanti biar Om yang akan sampaikan sama Gino. Wah, papanya marah ya, akhirnya Gino dimarahin. Beberapa hari kemudian, Gino pergi mencari teman-temannya. Ketika ada teman yang bermain, temannya nggak ada yang mau bermain sama Gino. Bahkan main sepak bola, lompat tali, gak ada yang mau bermain sama Gino. Karena Gino kemarin sudah nakal. Akhirnya Gino pulang ke rumah dengan sedih, kesepian. Dia berkata, teman-temanku gak ada yang mau main sama aku. Aku janji deh gak akan mengulangi perbuatanku, supaya aku bisa bermain lagi sama teman-temanku. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita manusia. Kita masih berbuat dosa yang merugikan orang lain, bahkan juga menyakiti hati Tuhan dan membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan marah, dan yang pastinya Tuhan juga akan menghukum kita kalau kita berbuat dosa. Sama seperti ayahnya Gino tadi, juga pasti menghukum Gino karena dia sudah nakal, yang membuat teman-temannya menjadi kesal dengan dia. Tapi Tuhan menghukum kita, dia juga mau memaafkan kita. Kalau adik-adik dan kakak mau meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi, sama seperti Gino tadi. Setelah dia merasa kesepian, dia merasa sendiri, dia baru menyesal dan berjanji kalau tidak akan melakukan lagi. Seperti itulah Tuhan kita juga. Dia mau memaafkan kita kalau kita datang padanya untuk meminta maaf dan berjanji mau melakukan perbuatan baik, tidak berbuat dosa lagi. Hari ini kita sudah belajar tentang Gino tadi ya. Kita belajar banyak dari Gino. Dan firman hari ini kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Gimana caranya? Gampang loh, dengan kita mau melakukan perintah Tuhan. Gimana caranya, Kak? Caranya misalnya adik-adik rajin berdoa, mengikuti IMPA setiap hari Minggu, kemudian menolong teman-teman yang kesusahan, teman yang jatuh, atau teman yang sedang bersedih, membantu mama papa, merapikan mainan. Masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Itu sudah membuat hati Tuhan senang dengan kita melakukan perintah Tuhan, yaitu apa? Berbuat baik. Nah, kakak punya satu ayat sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan kita pagi hari ini. Yuk sama-sama kita baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang bisa baca, boleh dibuka lagi Alkitabnya. Yang belum, sama-sama kita baca ya. Dari Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, sampai di sini firman kita. Ingat, kita harus selalu berbuat baik dimanapun kalian berada untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua semakin paham dan menjadi anak Tuhan yang baik dan pintar ya. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau membuat sedikit aktivitas. Kira-kira apa ya? Shalom. Oke, sekarang waktunya kita aktivitas. Nah, aktivitas hari ini Kak Selvi mau ngajak adik-adik untuk kita mau sama-sama mencari harta karun. Yeay, mau ikut nggak? Harta karunnya di mana, Kak? Harta karunnya ada di rumah kalian masing-masing. Kira-kira apa ya? Kak Selvi akan kasih clue. Nah, nanti setelah kalian tahu clue-nya, kira-kira kalian tebak deh apa ya itu ya. Nah, kalau sudah ketemu, kalian boleh ambil harta karun itu, boleh difoto atau di video. Terus kalian bisa jelaskan dari harta karun ini, perbuatan baik apa ya yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bisa? Bisa. Nah, clue-nya adalah harta karun ini pasti dimiliki semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, dan ini harta karun ini adalah salah satu yang menjadi pedoman hidup kita. Nah, sudah tahu nggak ya? Pasti punya. Kalau masih ada yang bingung, boleh langsung chat Kak Selvi ya. Atau kalau yang sudah ketemu, langsung juga nih share bukti kalian sudah menemukan harta karunnya, bisa foto maupun video. Oke, Kak Selvi tunggu. Selamat mencari harta karun. Nah, sebelum kita berpisah pada pagi hari ini, untuk menutup ibadah ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dari Kitab Bakti 6 dengan judul Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa yuk. Tutup mata, siapkan hati, kita mau satu dalam doa. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami mau bekerja sama dan tidak memilih-milih teman dalam berteman dan juga dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa menjadi anak yang baik dan bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa dengan baik. Sekarang kita mau berpisah ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tapi jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, tetap jaga kesehatan, selalu rajin belajar, dan juga patuh sama orang tua ya. Sama ada satu lagi nih pesannya, jangan lupa 5M. Wow, apa aja ya 5M? Coba dicari tahu 5M itu apa aja. Oke, sampai jumpa adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.